warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat yang tak terhingga, nikmat yang tidak terhitung, yang setiap saatnya kita nikmati nikmat-nikmat Allah tersebut. Di antaranya adalah kehidupan yang masih kita rasakan sampai detik ini, turun naiknya nafas kita, mengalirnya darah kita, kita masih melihat cahaya di siang hari, bulan dan bintang-bintang di malam hari. Adalah semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang apabila nikmat tersebut tidak lagi kita lihat, tidak lagi kita rasakan, maka putus sudahlah kesempatan kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal di dunia Allah Subhanahu wa taala ini yang memang merupakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kita. Dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah ladang untuk beramal, sedangkan akhirat adalah tempat untuk menuai dari apa yang kita tanam di permukaan bumi Allah ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita tentang keutamaan salat tarawih. Tarawih berasal dari kata tarwihah. Artinya itu ialah istirahat sejenak. Itu makna dari tarawih. Artinya salat tarawih itu salat yang dilaksanakan dengan santai, tidak terburu-buru. Sebagaimana para sahabat dahulunya disebutkan dalam Mishabul Munir, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya mereka melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Mereka salat 4 rakaat, kemudian istirahat, berhenti sejenak, berzikir, baca Al-Qur'an, kemudian ada yang tidur juga sejenak. Kemudian setelah itu mereka lagi sholat lagi 4 rakaat, kemudian istirahat lagi, baru kemudian sholat 3 rakaat. Sedangkan secara istilah sholat tarawih itu disebut juga dengan qiyamul Ramadan, yaitu sholat malam dikhususkan di bulan Ramadan, tidak ada di luar Ramadan. Disebut juga dengan qiyamul lail, sholat malam. Namun bedanya dengan qiyamul lail tahajud. Tahajud disyaratkan terlebih dahulu untuk tidur, bangun, kemudian baru setelah itu sholat, disebut dengan tahajud. Sedangkan tarawih tidak disyaratkan untuk tidur. Setelah sholat isya kita langsung melaksanakan sholat, atau diakhirkan di waktu isya juga lebih afdal. Umpamanya akhir dari waktu isya itu, pendapat ulama yang jumhur itu ialah akhir sepertiga malam pertama. Akhir sepertiga malam pertama itu adalah waktu masuknya sepertiga malam kedua. Nah itu akhir waktu isya menurut mayoritas ulama. Ya, makanya yang afdal itu sholat tarawih itu ialah di akhir waktu sholat isya. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwasannya sholat isya itu sampai tengah malam, ya, berarti sampai jam 12 atau sampai setengah 1 masih ada waktu isya. Di jumhur ulama yang kami pegang pun ialah sampai akhir atau awal sepertiga malam kedua. Akhir sepertiga malam pertama atau awal sepertiga malam kedua. Malam itu dibagi 3. Kalau malam itu mulainya adalah terbenamnya matahari. Kalau sekarang setengah 7 lah, rata-ratanya setengah 7 sampai terbit fajar. Terbit fajar itu kita rata-rata jam 5, berarti sekitar 10,5 jam dibagi 3. Itulah malam. Malam itu dibagi 3 itu seperti itu.
tiga setengah jam pertama, dari jam setengah 7 ya setengah 8, setengah 9, setengah 10, tambah setengah jam berarti jam 10. Nah, jam 10. Kalau pertengahan malam itu setengah 12 atau jam 12. Ada yang berpendapat sampai setengah malam, itulah waktu Isya. Kemudian bagaimana tata cara dari sholat tarawih ini? Karena sholat ini juga telah diajarkan tata caranya oleh Rasulullah SAW. Sholat tarawih dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari mazhab Syafi'iyah, dari mazhab Malikiyah, Hanabilah atau Hambali. Kemudian ada sebagian dari ulama Hanafiyah, di antaranya adalah Abu Yusuf Al-Hanafi. Ya, beliau ini berpendapat bahwasanya sholat tarawih itu dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalilnya adalah hadis dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul lail masna masna." Salat malam itu dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza ra'aita anna as-subha yudrikuka fa'autir biwahidatin. Lalu kata Nabi, kalau engkau sudah hampir melihat waktu subuh, maka tutuplah sholat dengan 1 rakaat agar menjadi ganjil. Kemudian faqila Ibnu Umar ditanya oleh seseorang, "Ma masna masna?" Apa yang dimaksud dengan 2 rakaat, 2 rakaat? Qala Ibnu Umar mengatakan, "Tusallimu fi kulli raka'ataini." Yaitu engkau salam di setiap 2 rakaat. Ini pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu melihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, faedah yang dapat kita ambil yang pertama, bahwasanya sholat malam itu tidak ada batas jumlah rakaatnya. Walaupun ada hadis yang pertama tadi, hadis yang kedua nanti kita sebutkan bahwasanya Nabi itu sholatnya 11 rakaat. Ada yang mengatakan 13 rakaat. Nah, ini menunjukkan 2 hadis ini saja tidak ada batasan, ada yang 11, ada yang 13. Nah, dalam hadis ini lebih lapang lagi, bahwasanya Nabi SAW, "Idza ra'aita anna subha yudrikuka fa'autir biwahidatin." Kalau engkau melihat sudah hampir masuk waktu subuh, maka tutup dengan 1 rakaat untuk menjadi ganjil. Ini menunjukkan bahwasanya banyak tidak terbatasnya rakaat sholat tarawih. Jadi yang pernah kami baca Bapak Ibu, ada 11 pendapat tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Ada yang mengatakan 11, yakni 8 tarawih tambah 3 witir. Ada yang mengatakan 13, yang 10 tarawih tambah 3 witir. Ada yang mengatakan 16 di luar witir. Witirnya terserah, mau 1, mau 3, mau 5. Ada yang 16. Ada yang mengatakan 19, 16 tarawih, 3-nya witir. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23. Ada yang mengatakan 36 tanpa witir, witir terserah kita. Ada yang mengatakan 39. Ada yang mengatakan yang paling banyak yang kami temukan pendapatnya 49. 46 witir, 46 tarawih, 3-nya witir. Ada yang mengatakan pendapat 46 di luar witir, tarawih saja. Jadi ada 11 pendapat yang kami temukan Bapak Ibu melihat Allah SWT terkait dengan jumlah rakaat tarawih ini. Jadi tidak ada batasnya. Namun tata caranya disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ini, bahwasanya Nabi SAW itu sholat 2 rakaat salam. Begitu dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafragha min salati al-isya wa hiya allati yad'u an-nasul atama. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara setelah selesai salat Isya, yaitu di waktu yang disebut oleh manusia dengan atama, sampai terbit fajar, beliau sholat 11 rakaat. Yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru biwahidatin. Beliau salam di setiap 2 rakaat dan ditutup dengan 1 rakaat witir. Ini yang disebutkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha.
Adapun hadis yang digunakan oleh sebagian kaum muslimin dan juga pendapat dari mazhab Hanafiyah bahwasannya sholat tarawih itu 4 rakaat salam. Mereka menggunakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha juga. Hadis dari Aisyah juga. Apa bunyinya? Yusalli 4 raka'atin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi SAW sholat 4 rakaat, jangan ditanya baiknya, bagusnya, dan jangan ditanya panjangnya. Kemudian tsumma yusalli 4, kemudian beliau kembali sholat 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan jangan ditanya bagusnya dan panjangnya. Ulama juga menyebutkan husnihinna wa tulihinna ini dalam 2 makna. Yang pertama, bagus dan panjangnya sholat Nabi SAW. Kemudian yang disebut dengan tulihinna, lamanya beliau istirahat setelah 4 rakaat pertama. Jadi sholat 4 rakaat pertama, setelah itu beliau istirahat. Itulah yang disebut dengan tarawih. Tarawih adalah bentuk jamak, sedangkan tarwihah itu adalah bentuk tunggal dari tarawih, yang artinya adalah istirahat sejenak. Sedangkan tarawih berarti istirahatnya lama. Tarawih, kita menggunakan tarawih itu istirahatnya lama. Artinya apa? Tulihinna, lamanya beliau duduk istirahat. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW sempat tidur di 4 rakaat pertama, kemudian beliau istirahat, sempat tidur sejenak. Kemudian baru beliau sholat 4 rakaat lagi dan istirahat lagi, jangan ditanya panjangnya. Kemudian baru beliau sholat 3 rakaat witir. Kemudian hadis-hadis yang menggunakan 2 rakaat salam tadi sudah diantaranya telah kita sebutkan, sholatul lail masna, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Lalu Bapak Ibu melihat oleh Allah SWT, bagaimana kita mengkompromikan 2 hadis ini? Bahwasannya hadis sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Battal. Ibnu Battal ini diantara ulama yang mensyarah kitabnya Imam Bukhari, yaitu Sahih Bukhari. Adapun maksud perkataan Aisyah bahwa Nabi SAW sholat 4 rakaat dan janganlah ditanyakan bagus lagi panjangnya, kemudian beliau mengerjakan sholat 4 rakaat lagi, lalu beliau kerjakan 3 rakaat, maka hal ini sudah dijelaskan ketika beliau membahas masalah witir, yaitu dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis kedua ini menafsirkan dan menjadi penegas bagi hadis yang bersifat mujmal. Artinya apa? Nabi SAW tetap sholat 2 rakaat salam, kemudian beliau langsung berdiri 2 rakaat salam lagi, baru istirahat. Nah, ini pendapat Ibnu Battal dan pendapat jumhur ulama yang telah kita sebutkan tadi, dari Syafi'iyah, dari Hanafi, dari Malikiyah, dari Hanabilah, dan di antara pendapatnya ulama-ulama dari Hanafiyah. Jadi sholat 2 rakaat salam, kemudian beliau langsung berdiri 2 rakaat lagi salam, baru setelah itu istirahat. Itu disebut dengan tarawih. Lalu beliau berdiri lagi sholat 2 rakaat salam, langsung berdiri tanpa istirahat. Lalu sholat lagi 2 rakaat salam, baru istirahat lagi. Itu yang dijelaskan oleh ulama. Namun sebagian ulama Hanafiyah dan juga sebagian kaum muslimin di Indonesia, termasuk di masjid kita mungkin 4-3, menggunakan hadis yang tadi, yaitu yusalli 4 raka'atin. Nabi SAW sholat 4 rakaat. Di sini sebenarnya tidak disebutkan Nabi yusallimu salam fi 4 raka'atin, fi 4 raka'atin. Nabi SAW salam di 4 rakaat, tidak disebutkan di sini. Tetapi secara tegas Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan apa? Yusallimu fi raka'ataini. Nabi itu salam di setiap 2 rakaat. Secara tegas Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan. Begitu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjelaskan secara tegas bahwasanya Nabi SAW salam di setiap 2 rakaat. Ini pengkompromian hadis
yang kelihatannya bertentangan, padahal tidak bertentangan Bapak Ibu. Karena dari sumber yang sama. Beriwayatnya siapa? Istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Belum menyebutkan 4 dan di hadis yang lain belum menyebutkan 2. Jadi dikompromikanlah hadis ini. Mana yang lebih tegas? Yang lebih tegas perkataan Aisyah radhiyallahu anha adalah 2 salam. Karena di situ sudah jelas. Beliau menyebutkan yusallimu fi kulli raka'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap 2 rakaat. Namun Bapak muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau lebih mempertegas lagi bahwasannya memang di mazhab kami, kata beliau, yang diambil itu ialah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi mayoritas ulama Syafi'iyah tidak menentang begitu keras sebenarnya, ya. Termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi mensahkan sah kok sholat mau 1 salam 8 rakaat sekalipun sah, kata beliau. Ini pendapat beliau yang populer ya dari Imam An-Nawawi. Beliau adalah mazhab Syafi'iyah. Beliau mensyarah dari kitab Imam Sahih Imam Muslim, ya. Beliau ini pendapat beliau, tetapi pendapat yang beliau pegang sendiri adalah masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi beliau secara ilmiah dalam kitab beliau seperti itu. Ketika kami mempelajari Sahih Muslim setiap pagi dari Senin sampai Kamis di Masjid Al-Hakim itu, kami analisa pendapat-pendapat Imam Nawawi itu dalam mensyarah Sahih Muslim itu seperti itu. Beliau menyebutkan qala ashabuna, kalau beliau ini adalah pendapat mazhab kami seperti ini. Lalu beliau menyebutkan kalau Hanafilah seperti ini, kalau Malikiyah seperti ini, kalau jumhurnya seperti ini. Kadang beliau memegang jumhur ini seperti ini. Padahal pendapat mazhab dia seperti ini. Belum menyebut jumhurnya seperti ini. Kemudian belum menyebutkan asahhu yang paling sahih. Ini belum legowo seperti itu Bapak Ibu muliakan Allah SWT. Jadi belum tidak ada mempertentangkan pendapat-pendapat fiqhiyah yang ada. Nah, kemudian kita masuk kepada inti dari ceramah kita pada malam hari ini, yaitu keutamaan dari salat tarawih. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW, keutamaan dari salat tarawih itu ada 3 saja. Yang pertama, salat tarawih di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, di dalam hadis beliau, karena Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'ihmatin fayaqul man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan salat malam, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan dengan syarat keimanan dan ikhlas mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang di masa lalu. Apa yang dimaksud dengan keimanan dalam hadis ini? Yaitu mengimani bahwasanya salat tarawih itu adalah perintah Allah. Kemudian mengimani bahwasanya salat tarawih itu adalah syariat Rasulullah SAW. Dan mengimani bahwasanya salat tarawih itu bagi yang mengerjakannya mendapat nilai pahala yang besar. Kemudian yang kedua, ihtisaban. Yang dimaksud dengan ihtisaban adalah hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mencukupkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap balasan dari siapapun, pujian dari siapapun. Itu yang dimaksud dengan ihtisab. Ya, bukan perhitungan. Tetapi yang dimaksud ini adalah keikhlasan yang kita jaga. Kemudian faedah yang kedua atau keutamaan yang kedua dari salat tarawih, orang yang salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai dicatat baginya salat semalam suntuk. Nah, kalau salat semalam suntuk tentu tidak. Ini adalah hadis yang panjang sebenarnya bagi Allah SWT. Diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mulai dari awal Ramadan tidak pernah mengimami kami salat. Belum keluar di malam ke-23. Beliau datang ke Masjid Nabawi
untuk mengimami kami sholat yaitu di setelah sholat isya. Diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW sholat sampai sepertiga malam pertama. Nah, yang kita sebutkan tadi kira-kira jam 10. Ya kalau kitanya gitu kan. Kalau di sana terbenam matahari kita kan nggak tahu jam berapanya. Yang penting di kitanya kira-kira jam 10, yaitu akhir sepertiga malam pertama. Itulah lamanya sholat Nabi SAW. Lalu di malam ke-24 beliau tidak keluar. Beliau tidak keluar dari rumahnya setelah sholat isya. Setelah sholat isya beliau pulang, tidak keluar lagi untuk mengimami. Kemudian para sahabat menunggu, yang akhirnya sholat sendiri-sendiri. Di malam ke-25 kembali beliau keluar untuk mengimami para sahabat sholat tarawih. Beliau sholat kata Abu Dzar sampai tengah malam, kira-kira sampai setengah 12 atau sampai jam 12. Lalu di malam yang ke-26 Nabi tidak keluar lagi. Lalu beliau keluar di malam yang ke-27. Nabi SAW sholat mulai dari setelah selesai sholat isya sampai hampir-hampir terbit fajar. Disebutkan oleh sahabat yang lainnya, kami sudah khawatir tidak lagi mendapatkan makan sahur, kata beliau. Begitu lamanya sholat Nabi di malam ke-27. Artinya di malam yang ketiga belum mengimami para sahabat sholat tarawih. Setelah itu tidak ada lagi menunggu masjid dan sudah tidak. Jadi Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawih berjamaah itu bukanlah amalan yang dibuat sendiri oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghidupkan sunnah yang sudah pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ketika Nabi SAW masih hidup, ada seorang sahabat mengimami para sahabat yang lainnya sholat. Lalu Nabi SAW mendapatinya dan beliau tidak mengingkari perbuatan tersebut. Dan beliau sangat memujinya perbuatan sahabat ini. Jadi sholat tarawih berjamaah itu bukan amalan yang dibikin oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menghidupkan sunnah yang dahulunya telah ada di zaman Nabi. Maka beliau menyebutkan apa? Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, kata beliau. Perkataan beliau itu ialah bid'ah yang maksudnya di sini. Maka terbitlah kemudian orang berpendapat bahwasanya ada bid'ah hasanah. Yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Umar bin Khattab ini ialah menghidupkan kembali sunnah yang sudah mati. Artinya menghidupkan kebiasaan sunnah yang sudah ada, kemudian dihidupkan, banyak orang mengikuti. Itu yang dimaksud dengan bid'ah hasanah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab tidak membuat sendiri amalan sholat tarawih berjamaah, tetapi beliau menghidupkan yang sudah ada. Ini sebagian pendapat yang menentang ya, ada kok bid'ah hasanah. Contohnya apa? Itu Umar. Ada lagi Utsman apa? Mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran itu kan sudah disebut Al-Kitab. Dalikal kitab. Yang namanya kitab terkumpul. Itu yang namanya kitab. Sebenarnya sudah ada yang dihidupkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian faedah yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari salat tarawih, orang yang rutin mengerjakan salat tarawih jika wafat maka dicatat sebagai siddiqin dan syuhada. Tetapi perhatikan hadisnya Bapak Ibu. Ja'a rajulun min Qudha'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni sahadtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitu shalawatil khams wa sumtu ramadan wa qumtu wa ataitu zakah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala hada kana minas siddiqin wa syuhada. Seorang dari Qudha'ah ini ya, orang Badui lah, orang Arab Badui. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan engkau Rasulullah. Dia sudah bersyahadat. Kemudian aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan dan sholat tarawih, aku bayar zakat. Lalu kata Rasulullah SAW, siapa yang mati di atas ini, maka dia termasuk kepada orang-orang yang siddiqin dan syuhada, golongan syuhada. Artinya apa? Syahadat, kemudian sholat 5 waktu rutin, tidak tertinggal, puasanya dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bukan hanya dengan perantara sholat tarawih saja. Nah, kalau begitu sholat tarawih saja ada sholat lain. Ini bukan itu maksud dari hadis. Sholat tarawih adalah pelengkap dari kewajiban-kewajiban tadi, sehingga dia mendapatkan golongan siddiqin wa syuhada.
Mohon maaf apabila Allah SWT mungkin agak terlalu lama karena memang ini harus detail penjelasannya karena ini terkait dengan khilaf ya. Ada 22 salam, ada 44 salam. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.